بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini kembali diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pengajian rutin kita dalam kita membahas kitab Matan Abu Syuja dalam fikih Syafi'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan taufik agar kita istiqomah dalam mempelajari agama ini, karena kita tidak bisa mengenal dan memahami bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar sesuai dengan tuntunan syariat tanpa kita mempelajarinya, tanpa kita mengkaji, tanpa kita membahas permasalahan-permasalahan tersebut, sehingga benar-benar ibadah yang kita lakukan itu benar-benar bisa kita pertanggungjawabkan dasar-dasar hukumnya yang telah kita pelajari dari Al-Quran maupun Sunnah maupun buku-buku yang telah ditulis oleh para ulama. Nah, di sini akan kita bahas salah satu buku yang ditulis oleh para ulama kita berdasarkan madhab Syafi'i, itu Matan Abu Syuja. Kita sudah sampai pada bab muamalat. Kita sudah membahas pada pertemuan yang sebelumnya. Kita akan lanjutkan pada bab yang selanjutnya kaitan dengan ahkam ar-rahan. Ya, faslun fi ahkam ar-rahan. Hukum-hukum yang berkaitan dengan ar-rahan. Ar-rahan itu adalah barang jaminan. Jadi kalau bahasa mudahnya kita mungkin barang jaminan terhadap transaksi utang piutang. Ada seseorang yang berhutang kepada si B umpamanya, kemudian si B ini untuk menjamin hak dia. Ya, kalau suatu saat si A yang berhutang ini mungkin tidak bisa melunasinya, tidak bisa mengembalikan apa yang dia hutang tersebut, dia minta jaminan. Apa jaminannya? Nah, si B memberikan jaminan, nanti kalau saya tidak ada apa-apa, mungkin tidak bisa melunasi dan seterusnya, maka saya meletakkan barang jaminan ini sebagai penjaminnya, sebagai barang jaminannya. Itu disebut dengan ar-rahan. Nah, di dalam hukum Islam itu ada aturan-aturannya, ya, ada hukum-hukumnya yang harus diperhatikan. Karena ini sering sekali terjadi dalam dalam kaitan dengan muamalah antara satu dengan yang lainnya. Beliau mengatakan, wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu fi ad-duyun idza istaqarra thubutuha fi dhimmah. Semua yang bisa diperjualbelikan itu bisa dijadikan sebagai objek barang jaminan. Jadi di sini satu hukum yang berlaku bahwa tidak semua atau semua barang yang bisa diperjualbelikan, yang halal untuk diperjualbelikan ya secara zatnya dan secara hukumnya, maka itu pun boleh dijadikan sebagai barang yang dijadikan sebagai barang jaminan. Ya. Dalam suatu transaksi utang piutang, apabila benar-benar utang piutang tersebut telah ada pada hak seseorang. Nah, jadi apabila sudah pasti hutang piutang tersebut, si A menghutang sekian pada si B, maka si B memberikan barang jaminan, ya sebagai bentuk jaminan saja, agar nanti ada satu dan lain hal si B tidak mampu mengembalikan hutangnya atau
ada terjadi apa-apa, maka si A mampu dia mempertahankan haknya dengan adanya jaminan tersebut. Kemudian walirrahini ar-ruju' fihi ma lam yaqbidhu. Bagi orang yang memberikan jaminan itu boleh rujuk, boleh kembali daripada barang jaminannya atau boleh tidak jadilah begitu ya. Si B ingin memberikan barang jaminan, maka dia boleh untuk cancel ya, menunda ya, atau kembali daripada barang jaminan tersebut selama belum diserah terima oleh si orang yang memberikan utang ya. Si A berhutang kepada si B, nah si B memberikan barang jaminan ya terhadap hutangnya tersebut. Nah, tapi karena satu dan lain hal mungkin dia ingin men-cancel barang itu, mungkin dia mau menggantikan dengan barang yang lain, atau dia tidak jadi menitipkan barang jaminan dan seterusnya. Itu boleh saja dia melakukan hal itu selama barangnya belum diterima oleh yang memiliki utang tadi atau yang memberi utang. Kalau sudah diterima, maka dia tidak boleh untuk kembali mengambil barang jaminannya. Kemudian di antara hukum yang penting juga di sini diperhatikan, wala yadmanhul murtahin illa bitta'addi. Ya. Jadi orang yang menerima barang jaminan itu kalau terjadi sesuatu pada barang jaminan tersebut, kerusakan, kehilangan dari yang semisalnya, dia tidak bertanggung jawab ya, kecuali apabila dia melakukan ya sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan barang tersebut ya. Umpamanya ada si A berhutang kepada si B, kemudian si B menitipkan barang jaminan. Nah, maka si A menyimpan barang jaminan tersebut pada tempat yang sewajarnya, dia jaga, dia letakkan dengan di tempat yang sesuai. Tapi qadarullah terjadi apa? Karena kehendak Allah mungkin terjadi sesuatu, barang yang mungkin dicuri atau barangnya rusak atau terjadi musibah bencana alam seperti itu, maka si A tidak menanggung risikonya karena dia hanya sekedar menyimpan barang jaminan. Ya, menyimpan barang jaminan. Saya hutang kepada Pak Abdullah umpamanya 1 juta, saya menitipkan motor. Ini sebagai barang jaminan. Nah, Pak Abdullah menyimpan motornya di dalam rumah dengan pagar dikunci, dijagalah begitu ya. Tapi yang namanya kejadian pencuri dan segala macam bisa saja dicuri oleh orang, tapi si Pak Abdullah sudah menjaga barang itu. Nah, qadarullah mungkin dicuri barangnya, motornya, maka Pak Abdullah tidak menanggung risiko. Ya, saya tidak bisa menuntut kenapa Anda tidak menjaga dengan baik dan seterusnya, kenapa motor saya bisa hilang dan Anda harus menanggung risiko dan tidak. Ya, secara hukum syariat dia tidak menanggung risiko itu. Atau terjadi umpamanya kebakaran, motornya terbakar. Ya, tidak ada orang yang sengaja kecuali mungkin dia sengaja membakarnya. Kalau musibah terjadi kebakaran, maka orang yang menyimpan barang jaminan ini tidak menanggung risikonya ya. Orang yang memiliki barang tidak bisa menuntut dia secara syariat. Ya enggak tahu entah bagaimana konsep tata hukum di negara kita bagaimana ya, itu mungkin bisa saja ya dengan pengadilan yang ada di sini, tapi secara hukum syariat yang kita bahas di sini bahwa secara hukum syariat dia tidak berhak ya. Karena si penyimpan barang jaminan ini dia hanya sekedar menyimpannya ya. Dia tidak menanggung risiko terjadi apa-apa ya. Atau umpamanya dia menyimpan barang jaminan berupa emas, dia taruh di lemari, dia kunci dan seterusnya ya. Tapi namanya mungkin orang pencuri datang, dia congkel lemari tersebut, kemudian akhirnya barang jaminan itu hilang. Maka dia tidak menerima risiko ya, tidak menjamin risiko. Maka yang memiliki emas tidak bisa menuntut Anda harus mengganti rugi atau hutang saya dianggap lunas karena Anda telah menghilangkan emas saya. Tidak bisa seperti itu ya, karena kehilangan emasnya itu bukan karena atas dasar
disebabkan karena oleh orang yang menyimpan barangnya. Ya, orang namanya mencuri, ya dia juga tidak tahu. Nah, kecuali umpamanya atas dasar kelalaian dia. Ya, ini sudah tahu ini barang jaminan orang, ya, emas umpamanya. Ya, pas istrinya pergi kondangan, dipakailah sama istrinya. Ya, dia pakai emas punya orang itu, ya, barang jaminan itu. Kemudian di tempat sana ramai, kemudian mungkin hilang, ya, atau dijamret sama orang, ya, baru dia menjamin risiko, ya, baru dia menanggung risiko. Ya, kenapa? Karena dia sudah memakai barang orang yang seharusnya dia simpan saja di tempat yang aman, tapi dia pakai barang orang tersebut untuk, ya, sesuatu hal yang tidak boleh sebenarnya dia pakai, maka dia menanggung risiko itu. Dia menjamin barang orang yang hilang tersebut. Ini secara hukum syariatnya. Jadi orang yang menyimpan barang jaminan itu tidak menanggung risiko terjadinya apa-apa terhadap barang tersebut selama tidak ada unsur kelalaian dari orang yang menyimpannya. Ya, kalau ada unsur kelalaian, maka dia akan menanggung risiko sebesar unsur kelalaian yang dia lakukan. Nah, ini jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebagaimana dia juga, ya, orang yang menyimpan barang jaminan ini dia tidak bisa memanfaatkannya, maka di waktu yang sama juga dia tidak menanggung risiko terjadinya apa-apa. Nah, ini poin yang juga kita ingatkan, ya, yang sering terjadi, ya, yang banyak sekali terjadi dalam praktek masyarakat kita itu memanfaatkan barang jaminan, ya, yang dianggap hal biasa, ya, yang dianggap hal biasa. Ini bahkan pada kebanyakan yang terjadi transaksinya adalah bahwa pemanfaatan barang jaminan itu merupakan syarat, ya, dalam memberikan utang. Nah, yang banyak terjadi kalau dalam bahasa kita, bahasa masyarakat kita itu dalam praktek pergadaian, ya, gak tolor, gak de barang-barang, mungkin gak de oto, gak de Honda segala macam. Nah, yang sering terjadi itu orang yang memberikan utang memanfaatkan barang jaminan itu. Saya menggadaikan menggadaikan motor. Ya, sebenarnya bukan gadai sih, ya, secara hukum syariatnya itu adalah transaksi utang piutang. Saya butuh uang, ya, saya mau pinjam uang kepada si B, ya. Seharusnya sampai pada tingkat itu adalah hukum utang piutang. Yang hukum utang piutang disebut secara hukum syariatnya adalah hukum tolong menolong. Saya butuh uang, ya, entah karena kebutuhan apa-apa, kemudian saya pinjam, kemudian orang ini memberikan pinjaman sampai pada batas itu hukum tolong menolong, yang tidak ada unsur profit, ya, tidak ada unsur ingin mengambil keuntungan sama sekali dan seterusnya. Murni tolong menolong. Yang namanya orang butuh uang, kita tolong, dia pinjam 100.000, kita kasih 100.000, dia butuh uang. Tapi mungkin karena kita ini, ya, tidak bisa menjamin kejujuran orang ini, dia mengembalikan atau tidak nanti uang saya, ya, bagaimana nanti, ya, kalau saya butuh apakah dia mampu mengembalikannya atau tidak. Maka saya sebagai orang yang memiliki uang yang akan saya berikan sebagai utang ini meminta barang jaminan. Enggak apa-apa, saya kasih Anda 1 juta, ya, utang 1 juta, saya kasih 1 juta, tapi saya pegang motornya sebagai jaminan. Kalau Anda nanti tidak mampu mengembalikan pada waktu yang ditentukan, maka motornya akan saya jual, ya, akan saya jual dan harganya saya akan ambil sesuai dengan kadar utang yang saya punya, sisanya saya akan kembalikan kepada Anda. Harusnya seperti itu, sebatas itu saja. Nah, yang terjadi secara prakteknya, ketika si B memberikan motornya sebagai jaminan, si A yang memberikan utang ini memanfaatkan motor orang ini, ya. Ya, mungkin dia beranggapan bahwa saya tidak mengambil tambahan. Dia utang 1 juta, nanti dia juga akan kembalikan 1 juta. Ya, sampai sebatas itu mungkin dia pemahamannya seperti itu. Ya, tidak ada tambahan sama sekali. Ya, Anda butuh uang 1 juta, oke, saya kasih uang 1 juta, tapi sini motornya sebagai jaminan.
Dia menganggap itu adalah hal yang biasa. Ya, dia memanfaatkan motor itu. Ya, dia pakai sampai nggak tahu kapan orang itu mengembalikan uangnya. Nah, atau mobil atau apalah barang yang lainnya. Nah, disinilah terjadinya apa? Terjadinya transaksi riba yang tanpa kita sadari. Ya. Bahkan ribanya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan apa? Riba yang terjadi pada bank-bank konvensional, yang terjadi pada apa? Rentenir. Kalau rentenir mungkin dia berapa persen yang dia tambah gitu ya. Sama saja sebenarnya, mau sekecil apapun namanya riba itu tetap dosa. Tapi kita melihat apa? Kerasnya ya, transaksi riba dalam bentuk ini, dalam bentuk gadai tadi. Ya. Nah, selama orang itu tidak mengembalikan uang, dia memanfaatkan motor orang itu. Ya. Setahun dia belum mengembalikan uang, setahun dia manfaatkan motor, dia pakai kemana, ke sana kemari dan seterusnya. Nah, kalau diukur pemanfaatan motor itu dengan uang, kalau pakai kita sewa ojek umpamanya, satu kali pergi itu bisa 10.000 kan, dikali 1 tahun. Ya, kita pakai motor orang itu berapa uang orang yang kita pakai. Ya. Nah, tapi kan, itulah yang dinamakan dengan kelebihan bunga tadi. Tapi kan bunganya tidak berupa uang, berupa pemanfaatan yang jauh lebih besar, mungkin ratusan kali lipat dibandingkan dengan apa? Bunga di bank atau bunga di orang yang rentenir itu. Contohnya lagi, umpamanya yang sering terjadi itu gadai sawah. Cabut uang 10 juta. Nggak ada orang sekarang, zaman sekarang ini orang kasih cuma-cuma, jarang sekali ya. Enggak hitung bojo kefela ku oke kena waras enggak. Nah, karena memang orang sudah seperti itu. Tiwaram ombe cuma-cuma, enggak ada, jarang ya. Kalaupun ada mungkin 1 dari 1.000 orang. Orang pinjam 100, ya kita juga tidak menyalahkan orang, itu hak dia ya. Mungkin juga orang yang meminjam ini juga tidak bisa dipercaya, makanya orang tidak mau memberi seperti itu. Nah, itu hak orang, tidak bisa juga kita paksakan. Tapi kita membahas di sini, ada orang butuh uang 10 juta, datang ke si B, dia meminjam 10 juta dengan dengan membawa sepetak tanah ya, tanah yang dia garap, ini tanah basah ini ya, 3 kali setahun panennya. Harusnya yang terjadi secara syariat, ketika orang meminjam uang umpamanya, itu di situ terjadi tolong menolong seperti yang kita sampaikan tadi ya. Orang butuh uang 10 juta, kalau kita rela secara ikhlas membantu dia, ya sudah, ini saya kasih uang 10 juta, nanti Anda kembalikan 10 juta tanpa ada unsur manfaat apa-apa ya. Kalaupun dia memiliki tanah, ini hanya sekedar jaminan saja. Ya silakan dia kelola itu tanahnya dia, tapi hanya sekedar jaminan saja. Ya, entah kita pegang umpamanya sertifikatnya, itu lebih aman. Ya, kita kan nggak bisa memanfaatkan sertifikat. Ya, kita ambil sertifikatnya, kita simpan di lemari, ya sudah. Ya, kita itu sebagai jaminan. Tapi yang terjadi sekarang tidak. Nah, selama orang itu meminjam uang kita berapa puluh tahun, dia tidak mampu mengembalikannya, berapa puluh tahun itu juga kita memanfaatkan tanah orang itu. Nah, kita panen 3 kali setahun, itu sudah berapa kalau dinilaikan dengan uang? Setahun saja, 1 kali hasil panen itu bisa bisa jutaan. Dikali berapa tahun orang itu belum mampu mengembalikan uang kita, itu berapa juta, berapa nilai rupiah yang kita ambil manfaat dari tanah orang tersebut, yang jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai bunga yang ada di lembaga-lembaga yang membungakan uang. Nah, ini yang sering sekali terjadi di tengah masyarakat kita, yang dianggap itu hal yang biasa ya. Paling alasannya sederhana, ya nggak mungkin lah kita kasih orang cuma-cuma. Ya kalau Anda nggak mau memberi orang cuma-cuma, ya jangan memberikan. Ya, tapi kalau Anda memanfaatkan orang sudah butuh, kemudian Anda manfaatkan lagi. Orang sudah susah ini, butuh uang dia, butuh bantuan kita memberikan pinjaman. Di waktu yang sama kita memanfaatkan orang itu. Ya memang mungkin nilai pinjamannya tidak ada yang lebih. Kita kasih pinjam 10 juta, nanti ya dikembalikan 10 juta. Tapi ya hasil tanah orang yang kita ambil ini itu nilai lebihnya jauh lebih besar dibandingkan dengan mungkin nilai yang dia pinjam. Nah, belum lagi dia berapa tahun dia tidak mampu mengembalikan
uang tersebut, maka selama itu pula si pemilik uang ini memanfaatkan tanah tersebut. Nah, seharusnya tidak boleh. Kaidah yang diberikan oleh para ulama, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang dibaliknya ada unsur manfaatnya, ada penambahan manfaatnya, maka itu disebut dengan riba. Ya, maka itu disebut dengan riba. Sampai para ulama dulu saking mereka itu menjaga. Ya, itu kalau cerita-cerita seperti ini mungkin ukuran zaman kita sekarang ini disebut dongeng-dongeng lah begitu ya. Ini bukan dongeng sebenarnya, ini realita di zaman itu, di zaman orang-orang yang mulia, di zaman para sahabat, para tabi'in ya, zaman salaf. Ada si A berhutang kepada si B. Nah, kemudian kebetulan dia lewat di tengah matahari, dia lewat di rumahnya si B ini. Dia lewat di rumahnya si B. Kemudian Kemudian rumahnya si B ini ya, yang berhutang pada dia Nah, memiliki dinding. Yang dinding ini ada bayangannya ya. Si A yang memberikan utang ini tidak berani bernaung di bawah rumah si B ini ya. Kenapa? Karena dia khawatir kalau ini adalah manfaat dari utang yang telah dia berikan kepada si B ya. Dia enggak mau ya. Dia enggak mau istirahat di bawah. Ya, kalau sekedar ukuran kita sekarang ini tembok, ya, ini ada bayangannya begitu. Karena kita capek, mungkin jalan dari mana begitu, kita ingin singgah berteduhlah sedikit sebentar di bayangan tembok rumah ini. Tapi dia ingat, ini yang punya rumah ini punya hutang sama saya. Saya takut ini manfaat yang saya dapatkan dari dia, dari hutang dari dia. Ini luar biasa. Ya. Manfaat yang hanya sekedar begitu saja, itu mereka nggak mau. Karena mereka sangat ingin menjaga sekali, jangan sampai mereka terjerumus dalam perbuatan riba yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita hanya sekedar menyampaikan kepada kaum muslimin ya. Nah, masalah bagaimana praktek selanjutnya itu kembali kepada pribadi kita masing-masing ya. Jadi apabila ada transaksi utang piutang, tidak boleh kita mengambil manfaat apapun dari utang piutang tersebut, entah manfaat yang berupa penambahan nilai ataupun manfaat yang berupa atau penambahan yang berupa manfaat ya, yang berupa manfaat. Nah, karena itu masuk dalam kategori ibadah. Ini banyak sekali ya, banyak sekali terjadi di masyarakat kita ya. Yang gadai tanah, gadai motor, ya gadai ini, gadai itu segala macamnya. Nah, itu dimanfaatkan oleh orang yang memberikan utang itu, dan itu masuk dalam kategori riba, ya tidak diperbolehkan. Nah, lebih aman kita mungkin mengambil surat-suratnya, ya kalau dia punya motor kita ambil surat motornya, BPKB-nya umpamanya. Nah, kalau dia punya surat tanah kita ambil sertifikatnya. Ya begitu. Nah, jadi tidak kita ambil manfaat dari barangnya. Ya, kan, ya memang secara konsekuensi manusianya berat sih ya. Ya. Bagaimana mungkin ya saya memberi cuma-cuma begitu ya, utang kepada orang tanpa ada sedikit pun manfaat yang bisa saya dapat. Nah, kalau itu konsep kita berarti itu kita Kita bukan dalam masalah membantu tadi ya. Kita ingin sengaja mengambil manfaat ya. Kalau itu konsep yang kita inginkan, berarti kita terjerumus dalam perbuatan dosa, dalam perbuatan dosa atau perbuatan riba. Kalaupun kita tidak ingin memberikan utang kepada orang lain, itu hak kita, tapi jangan juga kita memanfaatkan kondisi orang yang kita berikan utang itu. Jadi intinya jemaah sekalian, ini Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh mengambil manfaat dari utang piutang yang kita berikan kepada orang lain. Kemudian beliau mengatakan wala yatmanuhu al-murtahin illa bita'addi. Ya, jadi orang yang menyimpan barang jaminan itu tidak menanggung risiko apa-apa kalau terjadi sesuatu pada barang jaminan, kecuali atas dasar kelalaian dari orang yang menyimpannya tadi. Maka pada waktu itu dia menanggung risikonya.
Wa idza qada ba'dha al-haqqi lam yakhruj syai'un min ar-rahni hatta yaqdiya jami'aha. Apabila dia telah melunasi sebagian hak orang, tapi ya masih ada sebagiannya lagi, maka dia belum berhak untuk mengambil barang jaminannya tersebut sampai dia menyelesaikan semua utang piutangnya. Ya. Jadi barang jaminan itu bisa kembali kalau seandainya dia sudah menyelesaikan semua utang piutangnya. Nah, kalau sudah baru dilunaskan sebagian umpamanya, masih ada sebagian yang lainnya, maka belum berhak dia untuk mengambil barang jaminannya. Ya kecuali atas dasar keriduan orang yang memiliki utang itu, ya. Ketika dia ridho, enggak apa-apa kamu ambil saja deh barang jaminannya meskipun sebagian utangnya belum lunas, enggak apa-apa, ya. Karena mungkin kamu butuh dengan barang kamu sudah enggak apa-apa. Itu lebih baik lagi, ya. Itu lebih baik. Nah, ini beberapa hal kaitan dengan ar-rahan, ya, barang jaminan. Kemudian yang selanjutnya fi ahkam al-hajri ala as-safih wal muflis wal mubadzir. Ya. Hukum yang berkaitan dengan pemboikotan, ya, atau pencabutan hak, ya, pengelolaan terhadap harta pada beberapa orang, ya, secara syariat, ya. Hukum asalnya seseorang itu, ya, dia bebas mengelola harta yang dia miliki. Saya punya mobil, saya bebas memakai mobil saya kemana-mana, mau jual, mau terserah. Itu hukum asalnya. Semua orang berhak untuk mengelola harta yang dia miliki sekehendak dia, sekeinginan dia. Itu hukum asalnya. Tapi ada jenis orang tertentu yang diboikot secara syariat. Anda memang harta ini milik Anda, tapi Anda stop, tidak boleh, ya, mengelola harta ini, ya. Tidak boleh mengendalikan harta ini. Ya karena sebab-sebab tertentu. Tapi hukum asalnya orang bebas mengendalikan hartanya, mengelola hartanya, ya, mengalokasi hartanya kemana terserah. Ya, tapi ada jenis orang tertentu karena sebab-sebab tertentu secara syariat dia tertahan meskipun hak ini, tapi tidak mengeluarkan hak dia sebagai pemilik barang itu. Barang ini masih tetap menjadi milik dia. Cuman hak pemanfaatannya saja, hak pemakaiannya saja itu ditahan, dicabut secara syariat. Dia tidak boleh mengelola, ya, sementara sampai sebabnya Nah, sampai sebab pencabutan tersebut hilang. Penyegelan lah istilahnya mungkin di zaman kita sekarang ini. Nah. Wal hajru ala sittatin, ada 6 hal. Ada 6 jenis yang orang yang tertahan, ya, atau tersegel hak pengelolaan hartanya. As-sabiyyu wal majnunu was-safihu wal mubadziru limalihi wal muflisu alladhi irtakabathu ad-duyun wal maridu fi ma zada 'ala thuluthi wal 'abdu alladhi lam yu'dhan lahu fi tijarah. Ini ada 6 orang yang tertahan dicabut hak pengelolaan hartanya. Yang pertama as-sabi, anak kecil yang belum balik, ya. Anak kecil memang dia memiliki harta, umpamanya dia dapat warisan dari orang tuanya, ya, atau dapat hadiah dari siapa begitu, ya. Nah, anak kecil masih belum balik, ya, belum bisa mengelola harta, ya. Maka secara syariat sementara dalam usia dia sebelum dia balik ini tertahan untuk pengelolaan hartanya, bukan mencabut hak milik. Hak milik tetap milik dia, milik anak kecil ini. Ya, tidak bisa kita cabut hak miliknya. Dia tetap menjadi hak miliknya. Tapi pemanfaatan harta tersebut, pengelolaan harta tersebut itu dicabut sementara sampai dia memiliki akal yang cukup untuk mengelola harta itu. Nah, sementara si wali, ya, wali daripada anak kecil ini menahan, ya, hartanya. Nah, jadi yang pertama adalah anak kecil. Ya, tidak boleh melakukan transaksi apa-apa. Nah, itu mutlak kalau berdasarkan mazhab Syafi'i, itu harta sampai pada hal-hal yang sepele pun tidak boleh mereka melakukan transaksi anak kecil, ya. Tidak boleh melakukan transaksi jual beli. Nah, karena mereka belum mampu secara akal, secara rasional belum mampu. Jangan-jangan nanti
harusnya harga sepedanya cuma 1 juta, umpamanya dia beli dengan 10 juta. Transaksi anak kecil seperti itu. Nah, maka tertahan secara syariat. Ya, sementara sebelum dia balik, maka dia tidak boleh melakukan transaksi apa-apa terhadap hartanya. Ya, tertahan secara syariat. Ya. Dikecualikan oleh sebagian para ulama, sebagian madhab, dikecualikan pada hal-hal yang sifatnya sepele, ya, seperti mungkin beli permen lah, atau beli balon, beli gorengan, yang biasa terjadi di tengah-tengah manusia, ya, yang itu tidak sampai jatuh dalam taraf merugikan anak kecil itu, hanya sekedar hal-hal yang sepele yang sudah mungkin bisa dilakukan oleh anak seusia dia, maka itu dikecualikan oleh sebagian para ulama. Tapi kalau mazhab Syafi'i itu setahu saya itu mereka mutlak, ya, tidak boleh melakukan transaksi jual beli apapun, dan jual beli yang dilakukan tidak sah anak kecil. Nah, tapi sebagian para ulama itu membolehkan pada hal-hal yang sifatnya sepele, ya. Beli kerupuk 1.000, 2.000 kita kasih uang pada anak kecil, itu tidak mengapa. Ya, itu menurut sebagian para ulama. Karena apa? Karena itu yang kalau istilahnya umumul balwa, ya, yang biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sudah menjadi hal yang lumrah begitu. Kecuali transaksi yang memang butuh akal yang sehat, ya, memang butuh kedewasaan, transaksi yang besar, ya, jual beli barang-barang yang besar, jual beli rumah, jual beli apa begitu, ya, yang dikhawatirkan anak kecil tersebut melakukan transaksi yang tidak sewajarnya. Maka pada waktu itu tidak boleh anak kecil melakukan transaksi. Nah, maka di sini jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari 6 yang dibatasi hak pengelolaan hartanya adalah anak kecil sampai dia balik, ya, ataupun sampai dia memiliki akal yang sempurna untuk melakukan transaksi. Kalau dalam surat An-Nisa itu disuruh uji oleh Allah Subhanahu wa taala, wabtadul yatama hatta idza balaghan nikah, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ujilah anak-anak yatim itu. Jadi Allah memerintahkan kepada wali-wali mereka, wali anak yatim ini yang memegang harta mereka ini, suruh diuji. Ya, entah bagaimana bentuk ujiannya, ya, ujian yang menunjukkan bahwa dia ini benar-benar sudah mampu mandiri mengelola hartanya. Dikasih uang 1 juta, umpamanya di tes begitu, ya. Ya, kita lihat bagaimana dia mengelola uang 1 juta itu. Kalau dia mengelolanya dengan baik, ya, dia beli barang-barang yang dibutuhkan sama dia dengan harga yang wajar, dengan harga yang normal, berarti dia sudah bisa mengelola hartanya. Nah, tibalah saatnya untuk diserahkan asetnya, silakan, ya. Nah, kalau belum, maka meskipun dia sudah balik, maka kadang-kadang anak-anak juga kalau meskipun secara usia dia sudah balik, tapi secara akalnya belum balik. Nah, maka wali belum menyerahkan hartanya, masih tunggu sampai pada waktu dia benar-benar matang secara akalnya, sehingga dia bisa memanfaatkan hartanya dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, al-majnun, orang gila, tetap dia memiliki hak, ya. Ya, dia mendapatkan harta warisan umpamanya, dia mendapatkan harta bantuan dari orang umpamanya, apalah sebabnya, yang penting dia memiliki harta begitu. Tapi secara kepemilikan saja, adapun pemanfaatannya dia tidak diberikan hak. Yang namanya orang gila, ya, tidak bisa mengelola hartanya. Nah, tapi secara kepemilikan dia memiliki hak milik terhadap harta tersebut, tapi dalam hal pengelolaan, ya, mengelola harta tersebut untuk dipakai transaksi jual beli atau apa begitu, maka dia tidak diberikan hak, ya, dicabut haknya. Nah, diberikan kepada pengurusnya atau walinya, siapa yang menanggung, siapa yang mengurus orang gila tersebut. Mereka yang diberikan amanah untuk mengelola hartanya, diberikan kebutuhan dan segala macamnya. Kemudian yang ketiga, was-safih, ya, al-mubadzir limalihi. Orang yang kurang secara akal, ya, disebut dengan safih, ya, kurang secara akalnya, memang normal, ya, tapi ada memang kadar akal manusia itu yang tidak juga dikatakan abnormal, tapi memang kurang secara standarnya. Secara usia mungkin dia sudah dewasa, tapi tingkah laku, otak, segala macam itu masih kayak anak-anak begitu, ya. Ada sebagian orang seperti itu, keterbatasan, ya,
secara secara akalnya. Nah, itu disebut dengan safih, al-mubadzir limalihi, yang mubadzir dengan apa? Dengan hartanya. Mubadzir itu membelanjakan hartanya pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, beli barang-barang, ya, beli barang-barang yang harganya hanya sekedar berapa puluh ribu, begitu beli dengan jutaan, dibeli dengan ratusan ribu, ya. Ini mubadzir, dia normal, secara akal sehatnya dia orang normal. Tapi ada sebagian tipe orang itu seperti itu, ya, mubadzir, membeli harta yang tidak bermanfaat dengan harga yang fantastis, ya, karena disebut dengan apa? Mungkin barang koleksi atau barang antik dan segala macamnya. Nah, ini ada sebagian orang seperti itu. Maka kondisi ini, ya, untuk menyelamatkan hartanya agar tidak hancur, dicabutlah hak dia sementara, ya. Hak miliknya tetap ada, dia masih memiliki harta tersebut, tapi untuk pengelolaannya tidak diberikan kepada dia untuk hak mengelola, karena akan menghancurkan hartanya, akan dia hambur-hamburkan hartanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian yang selanjutnya, wal muflisul ladzi takabathu duyun. Yang keempat adalah orang yang bangkrut, yang menanggung banyak sekali hutang disebabkan karena bangkrutnya. Jadi ada orang melakukan usaha umpamanya, tapi qadarullah dia apa? Bangkrut. Ya, sementara modalnya apa? Dia utang sana sini dan segala macamnya. Banyak menanggung utang disebabkan karena bangkrutnya tadi. Tapi masih ada sisa aset dia, masih ada sisa hartanya, masih dia punya rumah, masih dia punya mobil, umpamanya dia masih punya tanah, tapi belum bisa melunasi semua hutang yang dia miliki, yang dia tanggung. Maka di sini untuk menjaga hak orang-orang yang dia utangi, yang memiliki keterkaitan utang dengan dia ini, maka secara pengadilan syariat, pengadilan mencabut hak pemanfaatan barang ini, ya, agar apa? Agar bisa menjamin hak orang-orang yang memiliki hutang ini, ya. Karena jangan sampai dia jual untuk difoya-foya sementara dia masih menanggung hutang, ya, dia tidak mau bayar hutang orang ini, maka ditahan, disegel, ya, aset-asetnya. Ya, dia tidak boleh melakukan transaksi jual beli terhadap rumahnya, terhadap mobilnya, karena ini semuanya adalah apa? Kaitan dengan hak orang. Ya, ada hutang orang yang harus dia lunasi. Karena ada sebagian orang seperti itu, ya, tidak mau bayar hutang. Dia punya hutang banyak, ya, tapi apa? Tapi dia tidak mau membayar hutangnya. Nah, dia punya aset, dia tidak mau jual asetnya. Padahal masih banyak sekali hutang-hutang yang dia harus bayar, yang harus dia tanggung. Maka secara syariat, pengadilan syariat tentunya di sini, ya, atau al-hakim, qadhi, itu mensegel haknya, ya, kemudian apa? Dipaksa nanti secara pengadilan untuk dijual asetnya ini, kemudian diberikan kepada orang-orang yang memiliki hutang-hutang itu. Itu luar biasa kalau Islam itu dipraktekkan, ya. Tidak ada orang yang terzalimi sebenarnya. Tidak ada orang yang terzalimi. Nah, kita melihat ini orang-orang, ya, terutama kaitan dengan utang piutang di zaman kita sekarang ini, ya, luar biasa. Orang yang datang hutang, ya, orang yang mau menagih hutang itu harus, ya, datang melibatkan apa? Polisi. Harus datang dengan apa? Dengan membawa pasukan pengamanan. Padahal dia menagih hutang uangnya dia sendiri. Ya. Dan yang memiliki hutang ini luar biasa zalimnya lagi. Ya. Orang datang hutang menagih baik-baik, justru dia yang lebih marah, arogan. Ya. Tagih terus ini terus dan segala macamnya. Padahal apa? Dia mampu membayarnya. Banyak aset yang dia miliki, tapi dia tidak mau membayar hutang. Ya, nah ini penyakit sebagian manusia di zaman kita sekarang ini. Nah, perlulah tadi apa? Keterlibatan hukum, ya, pengadilan untuk menyelesaikan hak manusia tadi dengan menyegel aset-asetnya yang sesuai dengan kadar utang yang dia miliki agar terjamin hak orang ini. Ini mungkin beberapa poin yang kita bahas pada malam hari ini. Itu yang keempat, masih ada yang kelima dan keenam. Mungkin kita akan bahas pada pertemuan akan datang karena sudah mendekati waktu Isya.
Itu dua inti poin yang kita bahas pada malam hari ini. Pertama kaitan dengan ar-rahan tadi, barang jaminan. Kemudian yang kedua kaitan dengan beberapa orang yang diboikot atau ditahan hak pengelolaan hartanya karena berkaitan dengan hak-hak orang lain. Ini beberapa poin yang kita bahas pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan akan datang. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.